Om Swastiastu, perkenalkan saya Felicita Hintara Rian Parasita dengan 3 digit NIM 224. Saya merupakan perwakilan dari SGDA 10. Saya izin untuk memulai presentasi kami mengenai paper kami yang merupakan artikel review terkait dengan laserasi kelopak mata pada blok Visual System and Disorders ini. Untuk anggotanya terdapat 12 orang seperti pada yang tertera. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi dokter dan teman-teman, perkenalkan saya Imade Satria Nugrahadi dengan 3 digit NIM terakhir 179. Di sini saya akan presentasikan dan teman-teman juga student project dari SGDA 10 berjudul laserasi kelopak mata. Jadi saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Yang pertama, laserasi kelopak mata adalah robekan pada jaringan kelopak akibat trauma tumpul atau tajam dan merupakan 10% dari seluruh trauma okular. Di Indonesia khususnya 20% sampai 30% kasus trauma wajah melibatkan kerusakan kelopak mata. Umumnya akibat kecelakaan lalu lintas atau kekerasan fisik, terutama pada pria di usia produktif. Cedera ini dapat menyebabkan komplikasi seperti ekfora dan malposisi palpebral, serta risiko infeksi jika tidak ditangani dengan segera. Student project ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penanganan trauma periokular. Sekian latar belakang untuk studi project ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Naomi Jovita Ferdinand Nenggolan dengan 3 digit akhir 250. Jadi untuk rumusan masalah pada student project ini, yang pertama apa definisi dari laserasi kelopak mata, kemudian kita juga akan mencari bagaimana etiologi dan mekanisme terjadinya laserasi kelopak mata, kemudian bagaimana klasifikasi dari laserasi kelopak mata, serta apa saja manifestasi klinik dari laserasi kelopak mata, serta bagaimana prinsip penata laksanaan dari laserasi kelopak mata, apa saja komplikasi yang dapat muncul, dan juga bagaimana prognosis serta follow up dari laserasi kelopak mata. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Naila Widianto dengan 3 digit NIM terakhir 071, izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penulisan oleh kelompok kami, yaitu mengenai laserasi kelopak mata. Yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi dari laserasi kelopak mata, yang kedua untuk mengetahui etiologi dan juga mekanisme terjadinya laserasi kelopak mata, kemudian yang ketiga menentukan klasifikasi dari laserasi kelopak mata, kemudian yang keempat mengetahui manifestasi klinis dari laserasi kelopak mata, kemudian yang kelima memahami prinsip penata laksanaan laserasi kelopak mata, kemudian yang keenam untuk mengetahui komplikasi yang dapat muncul pada laserasi kelopak mata, dan juga yang terakhir adalah untuk mengetahui prognosis dan juga follow up laserasi kelopak mata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan dari penulisan kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Putu Dikta Mulyawardana dengan 3 digit NIM terakhir 021. Mengenai definisi laserasi kelopak mata, ini adalah luka atau robekan pada kulit dan jaringan di bawah kelopak mata. Biasanya disebabkan oleh trauma benda tajam ataupun benda tumpul pada area sekitar mata. Cedera ini dapat mempengaruhi lapisan superficial ataupun dapat meluas ke yang lebih dalam. Terkadang melibatkan struktur seperti margin kelopak mata atau tepi kelopak mata, atau bahkan pada bagian kanalikuli, yaitu bagian dari sistem drainase air mata. Baik, saya izin untuk melanjutkan terkait etiologi dan juga mekanisme cedera dari laserasi kelopak mata. Sebelumnya perkenalkan, saya Feruska dengan 3 digit NIM terakhir 149. Jadi laserasi kelopak mata secara umum dapat terjadi akibat dua mekanisme utama, yaitu trauma tumpul dan juga trauma penetratif. Nah, trauma tumpul itu dapat terjadi karena benturan atau tekanan langsung tanpa menembus jaringan, misalnya pada saat jatuh, terkena bola, ataupun hantaman benda tumpul. Sebaliknya, trauma penetratif terjadi ketika benda tajam seperti kaca, kawat, atau paku menembus kulit dan jaringan kelopak. Nah, etiologi laserasi ini sangat beragam. Pada anak-anak dan lansia, penyebab terseringnya adalah jatuh. Jadi, anak-anak sering cedera saat bermain atau bersepeda, sementara lansia lebih rentan karena penurunan fungsi keseimbangan dan juga penglihatan. Pada kelompok usia produktif,
Khususnya pria, kekerasan fisik juga menjadi penyebab utama dari laserasi kelopak mata. Nah, selain itu, kecelakaan lalu lintas juga menjadi penyebab yang signifikan, terutama pada pria dewasa muda. Jadi, mekanisme benturan dengan dashboard setir atau kaca mobil bisa menyebabkan kombinasi trauma tumpul dan penetratif. Nah, cedera akibat benda tajam sering juga terjadi di lingkungan kerja atau rumah tangga yang beresiko tinggi menyebabkan luka dalam hingga mengenai bola mata. Nah, yang terakhir adalah gigitan atau cakaran hewan, terutama oleh anjing, juga sering menjadi penyebab laserasi, khususnya pada anak-anak. Nah, cedera ini biasanya mengenai area dekat kantus medial dan bisa merusak saluran lakrimal sehingga memerlukan penanganan yang segera. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Tirza Karisa dengan 3 digit NIM terakhir 123. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi laserasi kelopak mata. Berdasarkan lokasi dari robekannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu marginal dan juga non-marginal. Untuk yang marginal, robekannya mengenai pada bagian margopalpebra atau tepi kelopak mata. Sedangkan untuk yang non-marginal, robekannya tidak mengenai margopalpebra. Kemudian, laserasi kelopak mata ini juga dapat mengenai pada bagian kantus medialis, kantus lateralis, dan juga dapat melibatkan otot levator palpebra, serta dapat melibatkan pada bagian periokular. Kemudian, berdasarkan kedalaman robekannya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu partial thickness dan juga full thickness. Untuk yang partial thickness, robekannya tidak sampai ke bagian lamela posterior. Sedangkan untuk yang full thickness, robekannya ini menembus seluruh lapisan kelopak mata, yaitu dari lamela anterior hingga ke posterior. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Rosengun dengan 3 digit terakhir NIM 226. Di sini saya akan membahas mengenai manifestasi klinis dari laserasi kelopak mata. Laserasi kelopak mata sendiri berbeda-beda berdasarkan kedalaman, lebar, dan lokasi luka. Perbedaan pengelompokan laserasi kelopak mata menggambarkan jenis-jenis laserasi kelopak mata, perbaikannya, dan potensi komplikasi yang dapat terjadi. Kelopak mata memiliki beberapa lapisan dengan fungsi yang berbeda. Berdasarkan observasi terhadap laserasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pasien umumnya menunjukkan tanda sebagai berikut, yaitu eritema, edema, atau gangguan jaringan di sekitar kelopak mata atau di struktur sekitarnya, eritema, edema, atau gangguan jaringan di dekat zigoma. Hal ini dapat menyebabkan avulsi tendon kantus medial dan disertai gangguan sistem kanalikuli. Mengalami penggeseran punktum, laserasi horizontal dengan lemak preseptal yang menonjol atau ptosis yang merupakan indikasi adanya perforasi septum orbita dan kemungkinan kerusakan pada aponeurosis levator. Mengalami penggeseran, pembulatan yang berlebihan atau kelemahan abnormal pada kantus medial yang dapat mengindikasikan avulsi tendon kantus medial. Kemudian, injeksi pewarna fluoresen ke dalam sistem kanalikuli yang gagal mengalir ke dalam sistem nasolakrimal. Hal ini mengindikasikan adanya kerusakan kanalikuli potensial. Kemudian, pasien juga umumnya mengalami gejala sebagai berikut. Yang pertama, nyeri atau iritasi yang berasal dari mata, kelopak mata, atau bagian wajah sekitar mata. Terdapat pendarahan atau terdapat cairan yang keluar dari kelopak mata atau bagian wajah sekitar mata. Pasien mengalami penglihatan buram atau terdistorsi, dan pasien mengalami anestesi supraorbita yang mengindikasikan adanya kemungkinan laserasi dekat tepi orbita. Untuk sekian dari saya, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Angelika Duslin dengan 3 digit NIM terakhir 252. Pada prinsip perbaikan, pada laserasi superficial non-kompleks kelopak mata diperbaiki dengan jahitan terputus sederhana menggunakan benang sutra atau polos. Kemudian laserasi marginal melibatkan pendekatan berlapisan, bisa menggunakan penjahitan lempeng tarsal parsial dengan poliklaktin dan melakukan penutupan kulit seperti laserasi superficial. Kemudian keterlibatan kanalikulus menggunakan penggunaan stent miniatur atau Crawford. Kemudian identifikasi dan dilatasi punktum, stent dipasang melalui jalur lakrimal, lalu tepi kanalikulus dianatomis dengan jahitan halus. Kemudian adanya kauterisasi digunakan untuk mengontrol pendarahan selama prosedur, kemudian pembersihan luka dengan larutan poviodin, irigasi, dan melakukan isolasi area operasi penggunaan kain kasa steril. Sekian dari saya, terima kasih.
Laserasi kelopak mata dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, baik fungsional maupun estetik. Komplikasi paling umum adalah lid notching atau tangki kelopak mata yang biasanya disebabkan oleh penutupan luka yang tidak tepat. Komplikasi lain yang dilaporkan meliputi psikiatrik hipertrofik, ptosis, epifora atau mata berair, dan lavkophthalmos atau tidak bisa menutup mata sempurna. Sebagian besar komplikasi ini bisa dicegah dengan penutupan primer yang cepat dan juga cermat. Lalu gangguan pada sistem lakrimal juga sering terjadi seperti epifora persisten, lepas stent silikon, granuloma pyogenik, iritasi hidung, dan epistaksis akibat stent. Selain itu, deformitas kelopak mata seperti ektropion sikatrikal atau kelopak mata tertarik keluar dan juga entropion kelopak melipat ke dalam dapat terjadi akibat pembentukan jaringan parut. Ptosis traumatik bisa muncul bila otot pengangkat kelopak mata atau saraf kranial rusak dan bisa menjadi permanen. Lavkophthalmos juga berisiko menimbulkan keratitis akibat paparan karena mata tidak bisa tertutup sempurna. Penanganan ini dan teknik rekonstruksi yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi-komplikasi ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Farwania dengan NIM terakhir 097. Di sini saya mohon izin untuk melanjutkan penjelasan terkait prognosis dan juga komplikasi. Untuk prognosis sendiri, sini laserasi kelopak mata memiliki prognosis yang umumnya baik secara fungsional maupun kosmetik. Namun hal tersebut bergantung pada yang pertama, ketepatan waktu dari penanganan, dan juga yang kedua, kesesuaian dari penanganan yang dibutuhkan oleh pasien. Follow up juga penting dilakukan kepada pasien setelah dilakukan penanganan, di mana untuk follow up sendiri di sini disarankan untuk dilakukan setelah 5 sampai 14 hari setelah prosedur awal dilakukan. Follow up ini memiliki tujuan yang pertama, mendeteksi dini komplikasi seperti infeksi, luka, atau apabila ada pertumbuhan dari jaringan parut. Kemudian yang kedua, melepas benang jahit yang tidak dapat diserap oleh tubuh apabila memang digunakan saat prosedur awal. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi apabila dibutuhkan penanganan lanjutan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan saya dengan Nur Rahmacintami Pratiwi dengan 3 digit internet 198. Kali ini kesimpulan dari presentasi dari SGD kita pada student project kali ini adalah laserasi kelopak mata adalah cedera traumatik pada kelopak mata yang dapat bersifat ringan hingga berat tergantung pada kedalaman dan lokasi luka. Lalu penyebab utama meliputi trauma tumpul, penetrasi benda tajam, kecelakaan, kekerasan fisik, hingga gigitan hewan. Lalu klasifikasi luka, marginal versus non-marginal, dan juga partial versus full thickness yang menentukan strategi penanganan dan risiko komplikasi. Lalu gejala bervariasi mulai dari nyeri, perdarahan, hingga gangguan penglihatan dengan kemungkinan kerusakan struktur penting seperti kanalikuli atau otot levator. Lalu penata laksanaan yang cepat dan tepat, terutama pada laserasi yang melibatkan struktur fungsional, dapat mencegah komplikasi seperti ptosis, epifora, atau ektropion. Nah, prognosis umumnya baik, terutama jika dilakukan reparasi primer secara cermat dan follow-up yang adekuat. Sekian dari saya dan sekian juga dari presentasi SGDA 10. Terima kasih. Baik, izin perkenalkan kembali, saya Felsita Lintara dan Parasita dengan 3 digit NIM 24. Jadi, di sini saya akan memberikan saran yang bisa diberikan oleh SGD kami. Yang pertama adalah pencegahan cedera. Ini melalui edukasi penting bagi anak-anak, lansia, dan pekerja fisik agar mereka menggunakan alat pelindung diri seperti helm atau pelindung wajah saat beraktivitas guna mencegah trauma di kelopak mata atau laserasi kelopak mata. Yang kedua yaitu penanganan dini yang tepat. Laserasi kelopak mata harus ditangani oleh dokter yang kompeten di bidang mata, terutama jika mengenai struktur-struktur yang penting. Pemeriksaan menyeluruh juga wajib dilakukan sebelum tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu koordinasi multidisiplin. Pada trauma kompleks, kolaborasi antara dokter mata, bedah plastik, dan THT bisa diperlukan agar hasil fungsional dan estetika bisa optimal. Yang keempat, itu melakukan follow-up dan rehabilitasi, yaitu dengan melakukan kontrol rutin yang dibutuhkan untuk memantau penyembuhan, mencegah komplikasi seperti ptosis atau epifora, dan memastikan hasil operasi tetap baik. Dan yang terakhir adalah peningkatan pengetahuan dan pelatihan. Tenaga medis di layanan primer perlu dilatih menangani cedera mata atau laserasi kelopak mata terkhususnya sejak awal agar prognosis lebih baik dan risiko komplikasi menurun serta bisa melakukan penanganan pertama yang dapat dilakukan. Sekian dari saya dan sekian dari SGDA 10 terkait dengan presentasi paper kami yaitu berjudul laserasi kelopak mata. Sekian, terima kasih.